Shalom. Shalom. Selamat pagi kepada kawan-kawan sekalian. Di sini kami kelompok 8 akan membahas pokok materi mengenai artikel bahasa Indonesia. Akan tetapi sebelumnya akan saya perkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Yang pertama Ricardos Manera Manumpasi Mamora, yang kedua Ade Putra Mauli Mendrova, saya sendiri Stefanus Antoni R, dan teman saya satu lagi Putra Jaya Laya. Selamat menyaksikan. Shalom. Kembali bersama saya Stefanus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep-konsep artikel. Sebelumnya kawan-kawan semua sudah mengetahui apa itu konsep artikel? Jika belum, mari kita simak secara bersama-sama. Yang pertama, pengertian artikel. Pengertian artikel ialah suatu karya tulis yang dapat dibuat secara lengkap seperti esai pada majalah ataupun laporan surat kabar dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian artikel, tentu kita ingin tahu apa saja ciri-ciri dari artikel tersebut. Yang pertama, ringkas, jelas, padat, dan tuntas. Yang kedua, isi artikel berdasarkan fakta, bukan mitos ataupun fiksi. Yang ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual. Yang keempat, artikel dapat mengandung opini. Yang kelima, artikel menggunakan bahasa baku dan resmi. Yang keenam alias terakhir, penulisan artikel secara sistematis. Setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri artikel, tentu saja kita ingin mengetahui apa saja jenis-jenis artikel tersebut. Yang pertama, jenis artikel ialah narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Yang keempat, argumentasi. Yang kelima, persuasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep-konsep artikel. Pada tahap syarat-syarat artikel dan cara penulisan artikel akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat artikel. Nah, yang pertama, bahasa yang digunakan, ilmiah dan ilmiah populer. Yang kedua, tulisan harus orisinal, bukan jiplakan karya orang lain. Yang ketiga, topik tulisan bersifat respon dari sebuah peristiwa. Yang keempat, penulisan artikel tidak terikat oleh waktu, bentuk berita, gaya bahasa, dan teknik penulisan. Nah, yang kelima, ide artikel adalah murni dari ide penulis dan dari berbagai referensi. Dan yang terakhir, aktualisasi gaya penulisan dan panjang pendeknya artikel harus diperhitungkan. Setelah konsep dan syarat-syarat artikel, saya akan menyampaikan kriteria artikel yang baik. Yang pertama, paragraf yang dibuat model balok dan menandai dengan tulisan miring untuk kata-kata penting. Yang kedua, menggunakan metafora dan deskripsi yang jelas, jika perlu disertai gambar. Yang ketiga, menggunakan istilah dan kata-kata yang mudah dicerna oleh para pembaca. Yang keempat, tulisan renyah dan enak dibaca. Oke guys, setelah kita mengetahui apa itu kriteria artikel, di sini juga kita perlu tahu itu kayak mana langkah-langkah dalam menulis artikel. Nah, yang pertama, tentukan tema. Tema harus spesifik, semakin spesifik akan semakin menarik. Dan yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Dan yang berikutnya, rumuskan ide pokok atau masalah. Biasanya, rumusan masalah dalam bentuk pernyataan. Hanya dalam penulisan artikel deskriptif dan narasi, rumusan masalahnya tidak tersurat, melainkan tersirat. Dan yang berikutnya, kembangkan artikel, tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Dan yang terakhir guys, tarik kesimpulan dan artikel tersebut. Setelah kita mengetahui tentang pokok bahasan artikel bahasa Indonesia, mohon maaf apabila ada yang kurang dalam menyampaikan artikel kami. Kemudian Jangan lupa ya kawan-kawan, Like, comment, subscribe.